Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan pagi GPD Bethesda Makassar. Pagi ini saya baca dari buku Efesus pasal 4 ayat 26 yang berkata sebagai berikut. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Puji Tuhan, kita menjumpai nasihat firman Tuhan untuk kehidupan ini, bahwa firman Tuhan tahu siapa kita, bahwa kita manusia biasa yang seringkali dikuasai oleh emosi sehingga kita bisa marah. Dan marah tidak dilarang, tetapi kalau kita marah, jangan amarah kita itu membawa kita melakukan pelanggaran firman Allah, yaitu berbuat dosa. Rasul Paulus ingatkan kepada jemaat di Efesus, apabila kamu menjadi marah. Dengan kata lain, jika kamu marah itu tidak dilarang, tapi jangan sampai kemarahanmu itu mengarahkan engkau kepada dosa. Nah, apa maksud inti dari nasihat ini? Kita diajar untuk belajar menjadi pribadi yang bisa mengendalikan diri kita. Kita bisa marah, silakan. Tapi jangan amarah kita membawa kita berbuat dosa. Jangan amarah kita yang membuat kita tidak selamat, karena kita tidak mengerti amarah diizinkan, tetapi jangan sampai amarah itu mengendalikan diri kita untuk berbuat dosa. Sebab itu kita diingatkan untuk mengendalikan diri. Di saat kita dikuasai oleh amarah, oleh emosi yang meluap-luap, kita disuruh tenang saat kita berhadapan dengan kondisi itu. Karena apa? Karena kondisi itu sangat dekat dengan dosa. Jadi ketika kita dipermalukan, usahakanlah tetap tenang supaya kita tidak berbuat dosa. Saat kita berada dalam posisi diremehkan orang, tetaplah tersenyum, karena engkau tidak perlu berbuat dosa, karena orang lain meremehkan kita, merendahkan kita, karena dia tidak bisa melewati kita, dia tidak sama dengan kita, sehingga dia berusaha untuk merendahkan kita. Sebab itu kita senyum saja, tidak perlu dibalas dengan meremehkan. Saat kita berada di dalam keadaan yang membawa kita untuk bersungut-sungut, untuk tidak menerima keadaan yang ada, maka kita diajar untuk bersabar. Kenapa perlu bersabar? Karena dengan bersabar kita bisa belajar mengucap syukur. Tidak ada orang yang langsung spontan bisa mengucap syukur kalau dia belum sabar. Dia belum sabar, dia tidak bisa mengucap syukur untuk kekurangan, untuk kondisi yang tidak nyaman, untuk situasi yang menyakitkan, untuk banyak hal yang merugikan. Dia tidak akan pernah mampu mengucap syukur karena dia belum ada di dalam keadaan yang sabar untuk tenang. Dan inilah yang diingatkan Tuhan. Kenapa kita perlu sabar? Kenapa kita perlu tenang? Karena Tuhan yang berjanji, Dia mau menolong kita. Dia yang mau menyertai kita. Dia mau menolong kita untuk memikul salib kita setiap hari. Setiap hari ada salib yang kita harus pikul. Dan untuk pikul itu kita perlu sabar.
Kita perlu tenang supaya kita tidak melakukan hal yang merugikan kita, karena setiap hari kita memikul salib kita dan Tuhan mau menolong kita di dalam memikul salib itu. Sebab itu belajarlah untuk tenang, belajarlah untuk sabar, karena Tuhan ada bersama kita untuk menanggung beban salib yang kita pikul. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur, karena oleh kasih setia Tuhan, Tuhan mengingatkan kepada kami. Di tengah-tengah emosi kami, di tengah-tengah kemarahan kami perlu berhenti untuk bersabar, tenang, agar kami tidak sampai berbuat dosa di dalam kemarahan kami. Sebab itu Tuhan, pegang tangan kami, atur langkah kaki kami, agar kami mampu bersabar di dalam menghadapi segala keadaan kami, karena kami tahu Tuhan tidak biarkan kami. Tuhan ada bersama dengan kami. Di saat kami harus memikul salib kami setiap hari, Engkau ada beserta kami, dan Engkau juga turut bekerja membantu kami. Terima kasih Bapa untuk kasih setiamu bagi kehidupan ini. Engkau tolong anak-anakmu yang sudah pergi bekerja, berbisnis, studi, maupun sudah sibuk dengan kegiatan di rumah kami masing-masing. Ingatkan kami untuk tidak tenggelam di dalam emosi kemarahan kami, tapi kami mengendalikan diri kami untuk bersabar, agar kami tidak berbuat dosa di dalam kondisi yang sangat merugikan kami. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu hari ini, sebab itu kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat pagi.